Oke. Ini mohon maaf ya, saya by voice saja karena ada keperluan, jadi masih di jalan ini. Sampun, Bu Erin? Sampun terekam. Muncul kan Pak di situ? Oke. Sudah, nggih. Oke, ya sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini Prodi Magister Ekonomi Syariah bisa melakukan sosialisasi kurikulum baru, kurikulum 2020. Kalau untuk konteks S1 itu sebenarnya kurikulum merdeka. Namun kurikulum merdeka untuk S1 diminta juga diaplikasikan di S2 dan S3, tapi tentu dengan format berbeda. Salah satunya tentu kalau kurikulum S1 itu kan magang ya untuk merdekanya, tentu kita tidak. Nah, namun intinya pada siang hari ini kita akan mensosialisasikan kurikulum yang baru ini, khususnya struktur mata kuliahnya ke mahasiswa sekalian. Ya, terima kasih hadir sekalian, Pak Joko, Sekretaris MES, Bu Herin, staf MES, dan juga seluruh mahasiswa MES, khususnya semester 1 dan 2. Wabil khusus semester 2 karena dalam jangka pendek ini yang paling terkena dampaknya, ya langsung merasakan adalah yang semester 2, yang akan naik atau masuk ke semester 3. Kalau untuk semester 1 itu untuk ancang-ancang saja. Oke, mari kita awali dengan baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini nanti sosialisasinya mungkin tidak akan terlalu lama, tapi akan ada tindak lanjut dan nanti karena kita diminta segera ada progres kaitannya dengan kurikulum baru, maka dalam 1-2 hari ke depan teman-teman nanti saya minta untuk tindak lanjut. Bu Herin, monggo yang slide kedua. Oke, jadi ini struktur kurikulum yang lama, teman-teman sekalian. Jadi semester 1 itu mata kuliah Anda yang semester 1 ya, lalu semester 2. Nah, yang saya tandai merah itu yang akan berubah. Jadi perubahan ada pada 3 mata kuliah yang saya tandai merah. Perubahannya adalah pada semester 2 untuk mata kuliah manajemen portofolio. Jadi gini, ini kaitannya dengan konsentrasi. Sebenarnya dulu itu ada konsentrasi, 3 konsentrasi. Konsentrasi ekonomi syariah, perbankan syariah, dan keuangan syariah. Namun karena dalam teknisnya itu mengalami kesulitan, ini yang merah-merah ini sebenarnya pilihan. Namun karena kesulitan tadi, pilihan itu lalu berubah menjadi wajib. Nah, sehingga Anda itu dulu sebenarnya punya mata kuliah pilihan, tapi tidak bisa memilih. Jadi mata kuliah pilihannya sudah dipilihkan. Nah, ini tentu menjadi kesulitan karena apa? Dulu, karena memang keterbatasan dosen yang background ekonomi, sehingga memang keuangan dan akuntansinya lebih terasa. Sehingga Anda yang fokus ke tesisnya ke ekonomi dan perbankan menjadi kurang teroptimalkan. Nah, maka kita kembalikan. Jadi nanti Anda, khususnya yang semester 2 ini, di semester 3 nanti akan memilih konsentrasi. Ada 3 konsentrasi, ekonomi syariah, perbankan syariah, dan keuangan syariah. Nah, dalam hal ini strukturnya untuk semester 1 tidak ada perubahan. Semester 1 tidak ada perubahan. Lalu semester 2, untuk mata kuliah yang saya tandai merah itu, manajemen portofolio dan investasi, dengan mempertimbangkan berbagai saran masukan waktu kita redesain kurikulum beberapa bulan lalu, itu kita putuskan untuk diganti dengan produk dan industri halal. Karena ini sektor yang saat ini berkembang sangat pesat dan cakupannya sampai kemana-mana. Dari
bisa kaitannya dengan produk dan industri halal, itu nanti ada di semester 2, sehingga Anda nanti yang semester 1 untuk masuk semester 2 besok tidak lagi menemui mata kuliah manajemen portofolio dan investasi, karena itu sudah sangat fokus ke keuangan. Oke, gitu ya. Nah, lalu yang semester 2 sekarang ini, masuk besok ke semester 3, maka Anda harus memutuskan Anda itu konsentrasinya apa? Apakah ekonomi, perbankan, ataukah keuangan? Nah, ini implikasinya nanti mata kuliahnya yang 2 merah saya tandain di semester 3 itu sudah bukan mata kuliah itu lagi, bukan analisis laporan keuangan dan juga audit lembaga keuangan Islam, bukan lagi itu, ya. Tapi tergantung pada konsentrasi Anda. Bagaimana menentukan konsentrasi itu? Nah, makanya gini, kenapa kok kita minta Anda lebih fokus? Gini, Anda kan sekarang sudah mengambil mata kuliah metodologi penelitian. Itu kan secara tidak langsung Anda sudah menentukan topik penelitian Anda yang nanti di semester 3 akan diperdalam di mata kuliah seminar. Itu untuk mata kuliah seminar kita ganti juga ya menjadi seminar penelitian. Kenapa kita ganti seminar penelitian? Agar cakupannya lebih luas. Ada yang seminar penelitian ekonomi syariah, perbankan syariah maupun keuangan syariah. Nah, topiknya apa? Tentu kita bisa mengenali gini. Kalau Anda mengambil topik seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, kemiskinan, ketimpangan, dan lain sebagainya, tentu itu masuk kategori ekonomi. Kalau Anda ambil topik perbankan syariah, entah dari sisi rasio keuangannya, pemasarannya, maupun SDM-nya, maka Anda ambil topik atau ambil konsentrasi perbankan syariah. Namun kalau riset Anda itu fokus ke saham, obligasi syariah, sukuk, dan lain sebagainya, indeks saham misalnya, maka itu artinya Anda ada di konsentrasi keuangan syariah. Oke, gitu ya. Jadi ini slide kedua ini menampilkan kurikulum yang lama. Nah, maka diharapkan Anda nggak melakukan perubahan yang drastis terhadap proposal penelitian Anda. Nah, sampai dari kemiskinan pindah ke indeks saham, itu kan jauh banget. Jadi kalau ini kita mengakomodir background teman-teman yang beragam. Nah, lalu pilihannya apa? Ada di slide berikutnya, Berin. Nah, mata kuliah pilihannya seperti yang saya tampilkan di slide ketiga ini. Semester 1 sama ya. Semester kedua hanya beda di mata kuliah produk dan industri halal. Nah, semester 3 itu gini. Kenapa kok seminar penelitian saya tandain merah? Saya akan menginventarisir apakah distribusi yang memilih konsentrasi di antara 3 tadi, ekonomi, perbankan, dan keuangan ini seimbang atau enggak. Kalau kira-kira seimbang, maka nanti mata kuliah seminar itu pun sudah kita arahkan untuk sesuai konsentrasinya. Jadi misalkan kelas A untuk konsentrasi ekonomi syariah, maka semua yang konsentrasi itu ada di situ untuk mata kuliah seminar penelitiannya, agar Anda itu ada di lingkungan dengan topik penelitian yang hampir-hampir sama. Demikian pula yang perbankan syariah maupun yang keuangan syariah. Nah, di luar itu, Anda diberi hak untuk mengambil 2 mata kuliah pilihan.
apa ya? Duh, habis ya, Catherine nih. Catherine, azab. Halo? Ya, halo. Gimana Pak Halo, Moko? halo. Halo, sudah bisa join? Oke. Sudah bisa. Nggak tahu kenapa ini tadi. Mungkin sinyalnya kabur kanginan ini. Iya, oke. Oke, lanjut ya. Jadi, demikian pula untuk konsentrasi yang lain, perbankan syariah dan keuangan syariah. Saya persilahkan untuk memilih 2 dari 4 pilihan yang ada. Nah, maka dari sekarang Anda sudah harus concern. Ini untuk semester 2 ya. Semester 2 yang akan ketiga. Jadi, setelah ini nanti, Bu Heri nanti bisa tolong di-share untuk yang linknya ya Bu ya. Link apa? Ada link untuk survei. Jadi kita, mohon maaf, kita tidak menawarkan langsung semua 4 mata kuliah pilihan. Contoh yang ekonomi tadi ya. Kita tidak menawarkan 4 mata kuliah pilihan pada saat Anda KRS, tapi kita hanya menawarkan 2 mata kuliah pilihan yang Anda itu sudah memilihnya di awal ini. Kenapa? Contoh, misalkan memilih 4, nah tentu kita keterbatasan ruang, SDM, dan sebagainya. Sehingga nanti ada satu kelas yang isinya hanya 5 orang, 6 orang, itu kita agak kesulitan. Maka kita beri Anda pilihan, tapi tidak pilihan yang bebas sekali, tapi pilihan yang kita arahkan. Demikian pula untuk perbankan, nanti Anda milih dulu. Jadi nanti kita adakan survei, Anda ngisi Google Form, sehingga kita nanti akan tahu untuk yang semester 2 ini, berapa banyak yang konsentrasi ekonomi syariah, berapa yang perbankan syariah, berapa yang keuangan syariah. Lalu Anda sekaligus sudah diminta untuk memilih 2 mata kuliah pilihan. Nah, nanti 2 mata kuliah pilihan dengan dengan yang mahasiswa yang memilih paling banyak, nah itu yang akan kita tawarkan. Contoh ya, misalkan ekonomi moneter yang milih hanya 2 orang, misalnya ya. Terus ekonomi Yiswaf 15 orang, ekonomi publik 13 orang, ekonomi internasional 5 orang. Nah, tentu dengan mempertimbangkan itu, kita tidak menawarkan besok di KRS itu 4 mata kuliah, tapi hanya 2 mata kuliah, yaitu ekonomi Yiswaf dan ekonomi publik yang dipilih oleh mayoritas mahasiswa. Nah, demikian pula untuk yang perbankan syariah maupun yang keuangan syariah. Nah, oke, saya rasa itu. Nah, kapan batas waktunya? Karena kita ini diminta untuk jadwalnya itu segera, maka saya di slide berikutnya, Berin. Nah, hari ini nanti atau sekarang, Berin tolong dibantu di-share linknya kemarin Siapa? itu. Di chat ya. Ya, di chat. Nah, dari chat itu nanti saya persilahkan untuk mungkin diskusi sama teman-teman, topiknya apa, minatnya kemana, mata kuliah yang mau diambil apa. Silakan. Oke, sampai sini. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Mau tanya. Ya, waalaikumsalam. Siapa dulu ini? Mas Muhammad Hilmi Pak. Dari itu kan di slide sebelumnya yang untuk semester 3 kan ada mata kuliah manajemen portofolio. Sedangkan tolong slide ketiga. Sebenarnya ini di keuangan syariah kan ada manajemen portofolio dan investasi. Iya. Sedangkan di semester ini kami sudah dapat mata kuliah manajemen portofolio dan investasi di diampu oleh Bapak Ibnu Kizam. Ya? Bapak Ibnu Kizam. Nah itu gimana Pak? Apakah diambil lagi atau kita berarti bisa milih dari 3 mata kuliah yang ada? Ada analisis keuangan, MKI, sama manajemen risiko. Oke, betul. Mohon jawabannya. Ya.
ini karena konsekuensi ada semester transisi, ya, maka Anda yang sekarang semester 2, yang saat ini sudah mengambil mata kuliah manajemen portofolio investasi untuk semester 2 dengan Pak Gizam, ya, maka untuk semester 3 besok, tentu tidak perlu mengambil lagi, silahkan diambil mata kuliah pilihan yang lainnya. Bisa ALK, MKI, maupun manajemen risiko. Oh, Gitu ya. Ya, Pak. Nah, Berarti seminarnya mengikuti konsentrasi yang sudah kita ambil topiknya. kita rencanakan semacam itu, ya. Tergantung ini tadi berapa banyak. Kita kan belum tahu ini komposisi peminat untuk ekonomi berapa, perbankan berapa, keuangan berapa, kayak gitu. Nanti kita laporkan, kita informasikan berikutnya. Oh iya, Pak. Makasih, Pak. Ya, ada dari Yusufia, pengisian khusus semester 2 saja, nggih, Pak? Iya, untuk semester 2, namun semester 1 sudah kita informasikan ini dalam rangka Anda dari sekarang itu sudah punya concern Anda itu mau fokus ke topik apa, sehingga nanti akan konsentrasi apa untuk 1 semester ke depan. 1 semester itu nggak lama loh ya. Ini kan semester gasal ini Anda sepertinya nggak kemana-mana, tapi sudah hampir selesai 1 semester. Nah, sehingga harapannya Anda bisa lebih siap lagi. Ada lagi? Saya harap nanti teman-teman kalau ada info-info aktif, karena kita akan berupaya membekali Anda dengan berbagai hal yang dibutuhkan untuk penulisan tesis. Kenapa saya fokus ke tesis? Karena untuk master S2 itu concern-nya ke akademik, maka yang utama adalah riset Anda, tesis Anda. Kita harapkan berorientasi internasional. Jadi selain mata kuliah metopen dan seminar, insya Allah nanti di tiap semester itu, khususnya bagi semester 3, kita akan memberikan bekal yang cukup untuk para mahasiswa melakukan penulisan tesis. Oke, ada pertanyaan nih. Dari Novita, mengapa mata kuliah akuntansi dihilangkan ya Pak? Oke, kenapa mata kuliah akuntansi dihilangkan? Nah, prodi kita ini ekonomi syariah yang tetap mengakomodir concern mahasiswa dalam beberapa topik. Sehingga memang kalau akuntansi itu cukup dalam, cukup spesifik, ya, sehingga memang kita mengurangi porsi akuntansi. Ya, karena selama ini memang untuk akuntansi itu, ya, kita terus terang dosennya kekurangan. Selain kekurangan dosen, tentu kembalikan juga prodi kita adalah prodi ekonomi syariah, sehingga kontennya walaupun tidak didominasi sekali oleh ekonomi, tapi kita meratakan, karena kita belum ada S2 yang lain. Nah, insya Allah nanti dalam beberapa tahun ke depan, kalau sudah cukup untuk staf pengajarnya, kemungkinan akan dibuka S2 yang lain yang mungkin bobot akuntansinya lebih banyak. Jadi gitu ya Mbak ya, untuk akuntansinya. Ini apalagi Pak Gizam pindah nih, kita sedih nih jadinya ya. Itu Mbak Novita. Ada lagi yang lainnya? Jadi Anda diminta untuk ngisi survei itu, kita tunggu sampai besok malam ya. Silahkan nanti kalau mau diskusi dulu, mau kira-kira sama teman-teman ambil mata kuliah apa. Dan yang pasti harapannya teman-teman tidak berubah topik penelitiannya secara ekstrim. Jadi itu ya, sehingga dari proposal Anda berubah banyak ke seminarnya gitu ya. Pak, mau tanya Pak. Ya. Kalau misalnya
topiknya tentang saham, kalau masih bisa masuk ke keuangan syariah kan Pak? Oh iyalah, tadi kan saya sebutkan ya, yang saham itu masuk di keuangan syariah. Saham, obligasi, suku, indeks, dan lain sebagainya itu masuk di keuangan syariah. Oke. Ini Anda punya grup angkatan yang semester 3 ya? Anda punya grup angkatan yang 3 kelas semuanya enggak? Enggak, Pak. Saya cuma ada ya. Teman-teman ya. kedua, teman-teman yang dari semester 1 kemarin bayang-bayang aja. Oke. Ya makanya kan kita ada grup ketua, nanti tolong ketua aktif menyampaikan berbagai informasi ke teman-teman yang lain. Oke, Pak. Dari Ardi, semester 3 masih daring atau luring? Semester depan ya. Nah, belum ada keputusan final. Ya, belum ada keputusan final dari universitas. Jadi, Pak Joko ada info terbaru betul nggih? Seingat saya kemarin untuk beberapa bulan di awal masih daring, hanya keputusan berikutnya seperti apa kok saya sejauh yang saya ikuti belum ada keputusannya. Ya, kalau informasi terakhir dari Pak WD1 kemarin itu 1 semester penuh masih daring, kecuali semester 2 itu masih diusahakan untuk luring. Yang khusus semester 2. Gila nih. Oh, semester 2 ya? Bukan ya, 1 ya? Tapi ini semester 2-nya untuk S1 atau juga S2 saya belum dapat informasi. Tapi yang untuk semester 3 ke atas itu masih daring. 1 semester penuh ke depan. Nanti yang semester 2 mungkin menunggu Ya. Oke, nggih. Berarti kita tunggu info berikutnya ya. Oke, ada yang lainnya? Bu Herin, tolong sambil dicek Bu Herin. Ini kok ada yang tanya, pada form survei itu peminatan ketiga akuntansi syariah. Apa akuntansi Bu Herin? Harusnya keuangan. Oke, coba saya cek sebentar. Saya buka kok ada di sini. Oh, keuangan Pak. Keuangan kan Pak? Iya, keuangan. Iya, di tempat saya tuh konsentrasi jurusan keuangan syariah. Pilih 2 mata kuliah yang Anda minati. Yang pertama manajemen portfolio dan investasi, analisis laporan keuangan, manajemen keuangan internasional, dan manajemen risiko. Oh, kok ini dari Mbak Khairunisa kok bilang peminatan ketiga akuntansi syariah? Nggak ada ya, Mbak Khairunisa ya? Di tempat saya masih akuntansi juga Pak, nyoba cek. Oh, yang atas Pak, memang Pak salah ini, tak edit sekalian ya. Oh, iya. Yang bawah udah betul, yang atas itu sebentar. Oh, oke. Nah, cuman tulisannya aja yang salah. Keuangan syariah, mohon maaf. Yang atas, yang slide atas keuangan. Keuangan ya maksudnya ya. Keuangan syariah. Dari Faizah. Kalau temanya analisis laporan keuangan perbankan syariah, maksudnya konsentrasi, wah ini ya. Analisis laporan keuangan perbankan syariah. Ini antara keuangan dan perbankan ya, Mbak Faizah ya. Coba dicek lagi kira-kira riset Anda itu variabelnya nanti lebih cenderung ke keuangan atau ke perbankan gitu. Karena kan kita nggak tahu nih, Anda itu nanti kalau dengan topik analisis laporan keuangan perbankan syariah itu kan variabel Y-nya itu apa? Karena topik itu dominannya adalah ada di variabel Y. Variabel Y-nya apa saja? Oke. Izin bertanya Pak, kalau ambil 2 peminatan untuk 2 makul, boleh apa tidak Pak?
Dari Ahmad Khalid Ubaidillah. Maksudnya, ini. Ya, ini kita nanti jadi kesulitan, Khalid ya. Di Ubaid ya. Jadi, kalau untuk keuangan, ya, ambil yang keuangan. Kalau untuk perbankan, ambil yang perbankan. Nah, kalau misalkan Anda mau belajar, ya nanti lapor ke dosennya, sit-in gitu aja lah. Karena nanti kaitannya dengan sistem, ya. Jadi, Anda perdalamnya tetap di keuangan, misalnya ya. Lalu kalau ingin perdalam, ya nanti silahkan sit-in. Saya rasa dalam banyak kesempatan ada kok mahasiswa yang sit-in, ikut kuliah saja untuk menambah wawasannya. Karena nanti kalau kayak gitu nanti susah dalam sistemnya ya. Ubed ya. Ada lagi? Mbak Ajeng, Pak. Silakan Mbak Ajeng. Silakan Mbak Ajeng. Mbak Ajeng mana? Ini dari Faizah, lihat variabel dependennya. Ya, Mbak Faizah ya. Jadi variabel Y-nya itu apa? Itulah topik penelitian Anda. Karena dia yang menjadi fokus kajian Anda. Mbak Ajeng, pripun? Werin? Tadi raise hand, Pak. Tapi kok nggak ada. Mana Mbak Ajeng? Nggak ada. Hilang. Oke. Silakan yang lain, monggo. Nah, ini dari Faiza. Sama ya, tadi sama Ubed ya. Jadi konsentrasinya yang formal Anda ambil dari mata kuliah yang sudah terkonsentrasi. Ya. Hanya lalu boleh nggak kalau ngambil yang lain? Kita belum mengantisipasi itu sehingga sistemnya bagaimana. Oleh karena itu, solusi yang praktis paling mudah adalah yang sit-in. Ya. Jadi silahkan nanti misalkan saya mau ambil mata kuliah ini, ya lapor ke dosennya. Pak, saya mohon izin untuk sit-in mata kuliah Bapak, misalkan gitu ya. Oke. Dari Arawadi Lubis, untuk mata kuliah ALK, apakah tidak tumpang tindih Pak, karena di semester 1 sudah dapat manajemen keuangan Islam. Selama ini, ya, ini saya ekonomi ya, jadi tidak begitu mendalami untuk keuangan ya. Selama ini kan ALK tetap ada. Jadi semester 1 ada MKI, semester 3 ada ALK malah wajib. Nah, jadi menurut Pak Kaprodi senior ya, ini bukan tumpang tindih, insya Allah saling melengkapi. Gitu ya, Mas Arwadi ya. Iya, itu pembahasannya beda ya, ya. Beda ya Pak Joko ya? Beda, kalau manajemen keuangan itu lebih banyak nanti cerita tentang teori-teori tentang keuangannya. Kalau analisis laporan keuangan ya, kita menganalisis laporan dari keuangan yang ada di baik bank maupun perusahaan-perusahaan. Jadi beda topik. Oke, ya gitu ya Mas Arwadi ya. Dari Hilmi, manajemen keuangan risiko itu apa? Ya tentu membahas ini ya, risiko-risiko di perusahaan, ya risiko keuangan, risiko perbankan. Wah, saya sudah lupa ya karena bukan core bidang ilmu saya. Gitu ya, Mbak atau Mas Hilmi ini bisa tanyakan ke Kak Tingkat. Kak Tingkat belum ada ya. Silahkan Anda search nanti ya. Karena memang kaitannya ini nanti dengan topik Anda, beritanya seperti apa. Oke, ada lagi. Tolong link tadi di-share ke teman-teman ya. Jadi yang ngisi sementara untuk semester 2 yang akan naik ke 3, namun yang semester 1 mau ke 2 juga mempersiapkan diri.
topik-topik Anda itu mengarah kemana? Apakah ke ekonomi syariah, perbankan syariah, ataukah keuangan syariah? Oke, dari Zakwan. Apa saja kajian yang dibahas pada tiap mata kuliah Pak konsentrasi? Ya, ya tadi itu di situ kan sudah ada 4 pilihan ya Zakwan ya. Ada 4 pilihan. Ya kalau detailnya tentu nanti terlalu luas, terlalu banyak ya. Anda bisa search dulu kira-kira mata kuliah ini apa. Anda lihat dulu, kira-kira sesuaikan juga dengan topik-topik penelitian Anda. Dari Juhairia, ekonomi internasional apakah akan membahas ekonomi luar negeri secara keseluruhan? Tentu ya. Ya, hubungan ekonomi dalam negeri dengan luar negeri, teori-teori perdagangan internasional semacam itu. Ini upaya kita untuk mendekatkan mata kuliah dengan topik penelitian Anda ya. Jadi tidak menjamin bahwa oh kalau yang saya pilih ini pasti nanti ditawarkan. Enggak bisa. Karena apa? Coba Anda bayangkan dulu. Tadi yang semester 3 tadi itu kan untuk semester kurikulum lama ya. Itu kan mata kuliahnya banyak yang dominan keuangan ya. Bayangkan yang ambil perbankan ataupun ambil ekonomi mau tidak mau harus ambil mata kuliah yang core-nya itu keuangan. Padahal misalnya tesisnya itu seputar kemiskinan atau seputar pertumbuhan ekonomi atau seputar pemasaran perbankan. Nah ini perubahan di sini itu kita mendekatkan. Sehingga yang mau ambil keuangan ya ada mata kuliah keuangan. Yang perbankan ya perbankan. Ekonomi juga demikian, walaupun tentu tidak bisa persis sesuai dengan topik penelitian Anda masing-masing, tapi mendekatkan. Jadi kayak gitu ya. Oke, ada lagi? Oke, dari Hilmi lagi, apakah ada kemungkinan dalam satu kelas terdiri dari mahasiswa beda-beda konsentrasi atau hanya terdiri dari satu konsentrasi? Kembali, kita akan melihat distribusinya. Karena kan nanti kaitannya dengan kemudahan dalam proses perkuliahan ya. Yang kalau distribusinya hampir-hampir sama, tidak jauh berbeda, ya maka nanti kita upayakan untuk satu kelas itu sesuai konsentrasinya agar memudahkan untuk memberikan arahan yang sesuai topiknya. Ekonomi, keuangan sendiri, perbankan sendiri, kayak gitu ya. Ya, dari kelima. Apakah makul produk dan industri syariah itu syarat akan praktek nantinya? Enggak, kalau S2 kita di magister tidak fokus ke praktek ya. Tentu karena keterbatasan ya. Tapi kita menangkap fenomena perkembangan produk dan industri halal yang luas. Dan kita mengambil peluang itu. Karena apa? Kayak kampus UGM saja itu bahkan sudah ada S3 industri halal. Di ekonominya fokus, mereka berani fokus ke situ. Oke, itu ya. Saya rasa cukup informasinya. Sedikit lagi dari Juwaria. Jadi semester 3 mahasiswa akan memiliki 3 mata kuliah ya Pak. Loh enggak, itu semester 3 ada 4 mata kuliah. Silakan dicek di kurikulum tadi itu. Semester 3 ada 4 mata kuliah. Loh, kenapa Pak pembangunan Islam kok masih ada? Ya, karena kita jurusan ekonomi. Dan itu bisa menjadi dasar untuk riset-riset yang lainnya. Ada yang menanyakan ada kakak tingkat yang melaksanakan ujian tesis, mayoritas mereka memilih konsentrasi apa ya Pak?
dulu belum ada konsentrasi, ya Mustafa ya. Jadi dulu belum ada konsentrasi. Jadi kakak tingkat itu sebenarnya ada konsentrasi, tetapi tidak tidak diterapkan, sehingga ya hanya ekonomi syariah saja, namun mata kuliahnya cenderung banyak ke keuangan. Nah, makanya untuk mulai semester ini, kita benar-benar lakukan model konsentrasi dengan ada mata kuliah pilihan, dan kita menawarkan beberapa mata kuliah pilihan yang kita rasa topiknya bisa mengcover banyak tesis Anda. Itu ya, Mas Mustafa ya. Jadi silakan kalau ambil perbankan. Jadi Pak, Hilmi. boleh izin nanya, Pak? Ini satu lagi. Kalau misalnya direncanakan satu konsentrasi yang memilih kelas untuk seminar langsung dari pihak universitas. Ya, nanti kita umumkan teknis detailnya seperti apa. Sebelum Anda KRS, nanti akan kita umumkan. Sehingga ini nanti, ini sensus loh ya. Semua ngisi ya, jangan semua semester 2 wajib ngisi. Akhir kita nanti tahu. Tidak hanya perwakilan enggak, tapi semua wajib ngisi. Oke, terakhir tadi ada yang mau tanya langsung, siapa? Saya, Pak. Ya. Saya Sandi, Pak, dari semester 1. Saya masih meraba-raba, Pak. Nah, jadi gimana, ketika konsentrasi, Pak, menjadi kendala enggak ketika tertimpang, Pak? Contoh dari jumlah 54, ternyata yang minat perbankan ada 22, minat keuangan ada 8, terus yang minat satu lagi itu ekonomi syariah ada 22. Itu nantinya akan menjadi terhambat nggak, Pak, di pihak prodi sendiri? Ya, kemarin kita sudah konsultasikan dengan pimpinan. Kita punya idealisme untuk melakukan konsep konsentrasi. Apakah diperbolehkan? Ya, boleh. Bagaimana dengan konsekuensi ketika nanti distribusinya tidak normal gitu ya, secara statistik tidak merata? Enggak apa-apa, tetap kita upayakan untuk jalan ya. Kalau sampai misalnya ada yang hanya 7 atau 8 orang, tetap kita upayakan jalan. Itu dari dekanat punya arahan kebijakan semacam itu. Namun berdasarkan pengalaman kemarin-kemarin, saya sudah menelaah tesis teman-teman itu dalam beberapa tahun terakhir, dan distribusinya hampir-hampir sama. Ya, karena itulah saya baru setelah saya melakukan telaah itu, saya berani menawarkan konsep ini untuk diterapkan. Itu ya, Sandi ya? Iya, terima kasih, Pak. Oke, ya. Teman-teman, saya rasa itu ya. Sudah cukup banyak yang tadi bertanya dan kita jawab, dan nanti silahkan diisi dan kita tunggu sampai besok sore. Anda diskusi, Anda ngobrol-ngobrol sama teman-teman, Anda pikirkan, sehingga nanti kita bisa memberikan segera, karena kita juga nanti akan membuat draft jadwal dan juga mencari dosen yang sesuai dengan mata kuliah yang dimaksud. Saya rasa gitu, Pak Joko, Bu Erin, ada tambahan? Ya, saya kira cukup, Pak Gobun. Oke. Kalau cukup nanti insya Allah nanti Bu Erin mohon bisa di-share ini untuk rekamannya, recordingnya, dan juga PPT-nya di grup ketua. Siap, Pak. Cuman kalau terlalu besar nanti bisa komunikasi dengan Pak Nurdani, nanti saya bantu untuk bisa di-upload di YouTube-nya FEBI. Gitu ya, teman-teman sekalian, semoga lancar untuk semuanya. Anda selamat juga mempersiapkan untuk UAS semester ini. Sudah ada informasinya, sehingga selesai UAS langsung masuk ke semester berikutnya, baik semester 2 maupun semester 3. Oke, saya rasa gitu, Bu Herin, nggih. Ini ada yang bertanya ini, saya tahu ini ya. Pak, untuk dosen mata kuliah ALK siapa kira-kira ya? Wah, siapa ini ya? Ini gara-gara kangen kayaknya ini sama dosen pengajarnya ini ya. Hilmi ini ya.
gitu ya Ilmi ya, atau jangan-jangan sudah dapat bocoran dari kakak tingkat. Nanti kita informasikan ya. Nanti kita informasikan. Yang penting itu mata kuliahnya, jangan dosennya. Ya Hilmi ya. Oke, terima kasih. Kita akhiri Bu Herin. Pak Joko, teman-teman sekali, Bu Herin dan teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat dan beri kejelasan untuk semuanya. Saya cukupkan sekian. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maaf, semoga bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya live dulu nggih. Nanti Pak Joko agak sorean mawon nggih. Ya, ini saya masih ngajar juga ya Pak Gopur. Oke, habis asar kosong? Nggih, habis asar mawon. Oke, setelah jam 4 nggih. Nggih. Oke, atur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu Heri. Nggih. Terima kasih teman-teman mahasiswa Bu Heri. Ya, sami-sami Bapak. Mas Mbak sudah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah saya share di grup ketua kelas yang tidak bisa ikut di hari ini. Nanti mohon di-share linknya dan juga di-share PPT-nya. Mungkin diinfokan juga. Dari saya cukup sekian. Terima kasih, saya N. Nanti insya Allah recordingnya saya kirim. Baik, Bu. Ya, semoga semester 2 bisa masuk ya. Yang sekarang semester 1 kan besok semester 2. Semoga bisa masuk. Semoga. Amin. Saya udah siapkan jadwalnya sih. Amin. Terima kasih Ibu. Sangat berpengertian. Biar tahu nih. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.